Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya saya sudah ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana Pak Tung nih? Hari ini puasanya banyak hambatan nggak? Lumayan. Resikonya lapar. Oke. Sahabat beriman dimanapun berada, pada suatu waktu dulu itu saya pernah menghadapi suatu masalah ini di rumah Pak Ustadz ya, di rumah tangga lah, ini masalah rumah tangga, di mana pada waktu itu kok ya kebetulan keperluan yang banyak gitu toh Pak Ustadz, keperluan banyak. Pendapatannya ya minim gitu Pak Ustadz ya, untuk biaya anak itu waktu itu ya kuliah apa. Istri bilang, udah serahin sama Allah aja. Loh, saya mikir, serahin sama Allah ini kan tetap harus diselesaikan ini gitu loh Pak. Kebutuhan ini. Itu serahin sama Allah itu termasuk tawakal atau terus bagaimana sebaiknya Pak Ustadz kalau kondisi seperti itu Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau proses seperti yang kamu ceritain itu belum bisa dikatakan tawakal, tapi sudah mau menuju ke arah tawakal. Jadi kalau ada persoalan seperti itu kan tetap kalau umpamanya waktu itu kamu itu masih kuat dan masih bisa punya cara untuk mendapatkan rizki umpamanya waktu itu, ya kamu jalanin aja rizki, jalani aja pekerjaan itu. Nah, kamu jalanin, kemudian kamu serahin pada Allah Ta'ala. Nah, di titik kamu itu melakukan ikhtiar, kemudian dengan kebutuhan yang agak banyak, kemudian kamu buntunya itu karena ini gimana, tapi aku sudah ikhtiar, serahkan sama Allah Ta'ala. Nah, itu namanya tawakal. Jadi kalau umpamanya kebutuhan banyak, kemudian langsung serahin sama Allah, tapi tidak ada ikhtiar, ya belum bisa itu dikatakan tawakal. Ini pasrah namanya. Jangan mandek ikhtiarnya. Jangan mandek ikhtiarnya seperti itu. Ini pasrah kalau kondisi seperti itu. Kalau umpamanya kamu kondisinya sekarang pensiun, umpamanya kebutuhan ada, walaupun tidak banyak, tapi adalah nanti ke depan kan gitu. Kemudian dilala uangmu tuh mepet sekali, kalau kamu itu kayaknya nggak cukup deh kan gitu. Betul. Nah, itu gimana caranya ya? Nah, caranya satu, kamu sudah pensiun kan udah nggak dapat penghasilan tetap lah ya. Penghasilan lebih maksud saya. Kok tetap ya. Penghasilan lebih lah istilahnya ya. Yang dipikir satu, bonus bulan Ramadan nggak dapet. Bonus yang kemarin-kemarin nggak dapet kasarannya, kan sudah nggak usah dipikirkan, biarin aja. Nah, kemudian adalah gini, ada nggak yang pura-puranya borek? Ada nggak kamu borek-borek itu apa mamanya, tanahmu atau warisan mamanya, kan gitu nih. Ada. Kira-kira berapa nih warisan? Nah, dihitung-hitung mamanya 20 miliar lah umpama ya, ini hanya umpama ya. Kalau bisa ya 32 lah umpama ya 32 miliar. Nah, di titik itu tetap kelihatan kamu sudah ikhtiar mau menjual tanah atau mau menjual warisan umpama ya. Kamu udah usaha itu. Nah, di titik itu kamu serahkan sama Allah Ta'ala. Boleh, itu namanya tawakal. Kemudian kalau butuhnya mepet, kebutuhan ini dengan lakunya tanah itu kadang-kadang belum sinkron kan gitu ya. Ini ada yang lebih mendesak. Ada yang lebih mendesak. Ya kamu boleh pinjam sama temen, saudara yang bisa backup sementara lah kayak gitu. Temen yang bisa dipercaya, yang bisa backup istilahnya. Yang insya Allah nanti uang itu kan diizinkan oleh Allah Ta'ala keluar. Begitu aja. Oh, maaf Pak Ustadz, kalau seperti itu
itu usaha namanya Pak Ya Ustadz. tetap usaha kan ada belum tawakal itu Pak ngeplot. Ustadz ya. Ini disiapin usaha. Ini kan rencana ini. Iya. Rencana. Ah, Tapi rencana yang kamu nggak bisa Iya. ngapa-ngapain. Tapi rencana itu matang. Tetap Oh, harus saya dibuat punya gitu. uang di sini, insya Allah. Tapi belum keluar. Oh, ini ada tanah di sini, insya Allah. Tapi belum laku maunya. Insya Allah. Ya udah dibuat aja. Oh, saya pinjem sama orang yang saya percaya. Yang tidak ada bunganya, emang pinjem biasa normal gitu ya. Saya pinjam Pak Ustadz aja. Jadi kalau yang seperti itu tetap usaha dengan berpikir, sehingga kamu itu tidak, kalau orang Jawa bilang kedandapan ya. Kedandapan Kedandapan itu nabrak-nabrak istilahnya. nabrak, Jadi ya. sudah plotnya sudah ada. Seperti itu ya. Karena waktu kamu pinjam bisa aja, pinjam itu hanya nyantai aja dipinjemin aja. Kamu nggak dioyak-oyak suruh bayar kan umpamanya. Seperti itu. Lah, ini kan semuanya ini kemudahan dari Allah Ta'ala kan, seperti itu aja. Itu Pak Ustadz aja. Nah, kan Gitu kan itu Pak Ustadz ikhtiar. baik. Tapi memang benar. Yang lain apa? Kalau orang yang di proyek umpamanya ini ngajuin proyek, ngajuin lelang, kemudian lelang sudah disusun. Udah bener disusun nih. bener. Nah, inilah caranya lelang nih, mudah-mudahan didengar sama Menteri BUMN ya. Lelang itu udah disusun. Satu yang dimenangkan, itu nanti yang ketiga, yang ke satu, yang kedua ini dikalahkan. Karena ini PT beneran, otomatis PT-nya minta sangu kan gitu. Minta sangu. Ini sudah disanguni, oke. Datanglah orang yang berikutnya ini. Hasilnya malah lebih bagus daripada yang sudah kong kali king ini tadi. Nah. Dan diumumkan. Bingung tak kamu? Bingung. Nah, bingung saya. Loh kok malah, loh ini kok yang lebih rendah sendiri daripada punya kita, daripada yang kita ajuin yang lain nih, ada dua lagi nih diajuin. Lah, ya diumumkan sudah jelem. Kemudian panitia ngomong tenang, itu masih bisa kita geser. Pada waktu dicek lagi masalah administrasi, tekniknya dan sebagainya, nggak ada yang salah. Mau apa nih? Bingung tak kamu? Serahin sama Allah Pak. Nah, itu yang benar teorinya. Aslinya? Dimarahin. Aslinya, wah saya dimarahin sama bosnya. Iya. Wah. Disitulah bosmu itu walaupun dia Islam, dia nggak ngerti yang namanya tawakal. Dan bosmu itu sebenarnya diselamatkan sama Allah Ta'ala. Dari sisi mana? Karena kalau dapat kamu disuruh nyuri lagi. Sebentar, ini gini nih Pak Ustadz. Coba urut. Ini gini nih Pak Ustadz. Ini kan untuk hal itu ya. Itu kalau dapat kan mau nyuri nih. Itu boleh ditawakalin gitu Pak Ustadz? Serahin sama Allah gitu? Serahin karena memang itu diselamatkan oleh Allah. Nggak dapat itu? Loh iya. Kan maunya protes, maunya protes kamu. Ayo. Padahal itu selamatin sama Allah Ta'ala detik itu, waktu itu. Sehingga kamu dan kru-krumu nggak nyuri. Tapi bosmu kan nggak mau nih, marah. Berarti memang dia ketua geng pencuri. Astagfirullah. Sebenarnya hanya itu aja. Bener nggak coba sekarang? Nggak berani ngomong. Jadi itu harusnya tawakal, berserah diri pada Allah Ta'ala, nggak dapet. Ya, namanya juga nggak dapet kan nggak dapet semua akhirnya. Akhirnya kan berantem dengan yang nomor 1, nomor 2 itu tadi. Gitu? Betul, ya Akhirnya, betul. Kamu juga nggak ngasih apa-apa sama aku. Nah, aku nggak dapet gini. Nah, kan begitu. Nah, disinilah sebenarnya itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Tapi bosmu belum tentu dia mau paham seperti itu. Nah, di titik itulah orang banyak yang tidak sadar bahwa itu diselamatkan. Dan dia yang ngerjain ya bener, dia ngerjain kerjain biasa, tapi dia juga akhirnya dipalak dengan yang ada di daerah situ juga. Kan nggak ada kong kali kong sebenarnya dari awal, tapi kok menang, kan nggak ngerti. Akhirnya dia dipalak. Ya seperti itulah kerja di proyek.
yang banyak mudaratnya sebenarnya. Astagfirullah. Iya nggak sih? Iya. Iya, banyak mudarat itu. Dolim kepada diri kamu sendiri, ya dolim pada orang lain, ya dolim pada masyarakat itu tadi. Muflis itu nanti masuknya. Ustadz, kalau ada seseorang nih mau berangkat haji nih, mau istilahnya niat mau pergi haji, cuman nggak ada kemampuan nih. Dia bekerja, gajinya itu untuk makan sisanya paling sedikit, itu perlu lama lah untuk menutupi biaya haji gitu kan. Tapi orang ini selalu tekun gitu loh, menabung sisanya, tawakal dia, entah sampai berapa tahun tercukupi. Apakah itu disebut tawakal, Ustaz? Dan apakah ada pertolongan Allah untuk menutupi biaya haji itu, Ustaz? Kalau apakah ada pertolongan Allah, Allahu a'lam ya, nggak ngerti, karena tetap Allah itu akan memilih. Jadi tidak boleh seseorang itu bicara pasti ditutupi Allah, ya jangan seperti itu. Karena namanya pasti itu milik Allah, bukan milik manusia kayak kita ini. Tapi kalau ada manusia berani bilang pasti ditutupi, siap-siap dia dihajar besok di akhirat oleh Allah Ta'ala, karena merasa dirinya Tuhan, mendikte Allah istilahnya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau dia itu sudah tetap berikhtiar, tetap saya ingin haji, dan dia ikhtiar terus dia tabung, pokoknya makan itu cukup aja untuk makan, bisa kenyang biasa, dan dia nabung. Suatu ketika belum selesai dia haji, belum selesai dia bayar dan sebagainya, dia meninggal. Nah di titik ini insya Allah ini dia ditulis karena niatnya mau berhaji dan dia itu ikhtiar untuk membayar haji itu, insya Allah dia dianggap seperti orang yang sudah berhaji karena niatnya beneran. Jadi bukan seperti ini loh ya, dia tahu loh, kata Ustadz ini kalau niatnya berhaji, kalau meninggal nanti jadi haji kan gitu ya, dapat amal hajinya kan gitu, pahala haji. Tapi dia tahu deh, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya niat untuk berhaji. Tanpa usaha loh, tanpa usaha ya nggak dinilai oleh Allah Ta'ala. Semua yang usaha inilah nanti dinilai oleh Allah Ta'ala, dicukupkan oleh Allah atau dicukupi oleh Allah atau dilunaskan oleh Allah, itu Allah aja yang. Tapi kalau sudah niat kuat mau berhaji dan dia memperbaiki semuanya, ya akhlaknya, sholatnya diperbaiki, ya ngaji, ya kajian dan sebagainya dilakukan. Dia mencoba untuk mendekat pada Allah Ta'ala, dia tetap untuk belajar mencukupkan rizki dari Allah Ta'ala, kemudian dilalah dia itu dipanggil oleh Allah Ta'ala, dia insya Allah punya pahala haji. Kalau dia itu dilalah itu sampai tuanya itu baru bisa haji, baru dapat, kemudian dia daftarnya masih 20 tahun lagi, ya tapi dia sudah tetap akan dinilai itu ininya. Tapi biasanya kalau di tengah jalan meninggal diganti dengan anaknya atau siapa, masih diperbolehkan lah. Ya, jadi malah double itu oleh Allah Ta'ala. Anaknya itu dapat, insya Allah kalau memang rukun wajibnya dikerjakan, ya dia dapat hajinya, pahalanya. Bapaknya dapat pahala haji karena niatnya. Ini dapat 2 malahan bonus, kan gitu ya. Nah insya Allah seperti itu. Jadi kalau dicukupkan sama Allah pasti dicukupkan, enggak tahu saya, karena kita manusia yang nggak ngerti, nggak bisa terus karena niatnya ini terus Allah nyuruh. Belum tentu. Allah itu punya hak untuk melihat semuanya, entah itu imannya, entah itu dosanya, entah itu ikhtiarnya, entah itu muamalahnya, itu bisa dilihat semua oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk bisa dia itu dicukupkan atau belum dicukupkan itu haknya Allah, jadi kita nggak tahu. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau memang kita itu mendapatkan sesuatu, tawakal, atau kita itu mau mengerjakan sesuatu, tawakal, karena itu tetap ada proses, serahkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat tersebut menceritakan fa idza azamta, kita itu telah membulatkan tekad, sudah yakin yang kita kerjakan itu insya Allah tidak keluar dari syariat Islam, tawakal, serahkan sama Allah aja. Apa hasilnya nggak tahu. Nanti kalau hasilnya itu pas seperti yang kita inginkan, syukuri. Tapi ingat, itu bukan hasil kita ya, itu Allah. Karena manusia itu nanti lupa, dapat
Alhamdulillah jelas. Nah, nanti cerita di luar itu, oh saya itu begini, nah cerita saya. Ya, itu tidak boleh, karena apa? Bisa menghilangkan pahala sebenarnya. Jadi belajar untuk, oh alhamdulillah ini Allah aja yang menyelesaikan, seperti itu. Tawakal kepada Allah Ta'ala, sehingga itu dinilai ibadah dan mendapatkan pahala. Jadi harus benar-benar paham. Jadi kalau kita berikhtiar, itu yang nanti terjadi itu Allah. Kalau nggak terjadi seperti apa yang kita inginkan, ya Allah mengizinkan nggak terjadi. Jadi ya jangan gerundel kayak tadi bos-bosmu dulu itu yang marah itu, karena dia nggak tahu, dia nggak ngerti adab Islam, nggak ngerti tawakal, nggak ngerti serahin sama Allah, ya nggak ngerti. Taunya itu dapat proyek terus nanti pesta-pesta kan gitu ya. Tapi emang serahkan sama Allah di kontraktor agak sulit itu Pak Ustadz. Saya pernah punya pengalaman di proyek, waktu penyelesaian proyek mendesak nih 3 bulan gitu kan, ditanya sama wah direktur nih, nanya Pak Ustadz, Pak ini bisa nggak ini? Wah kita sudah hitung semua, insya Allah Pak. Wah nggak boleh insya Allah. Lah, padahal kalau saya bilang insya Allah itu kan, itu secara tidak langsung saya menyerahkan sama Allah ya Pak Ustadz ya. Tapi ditolak itu Pak Ustadz, nggak boleh bilang insya Allah. Orang itu harus belajar agama itu dan dengan baik dan benar sebenarnya. Kalau dia bilang, oh tidak boleh ada insya Allah, lah ini orang ini bahaya ini. Harus pasti katanya itu. Oh nggak ada yang pasti di dunia itu, nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Kamu rencanakan kan terjadi itu pasti, enggak. Allah mengizinkan aja kalau saja. Memang. Nggak ada yang pasti. Kan itu, wong lelang aja gagal, mana yang pasti? Iya, enggak ada. Kan gitu. Enggak. Wong katanya kamu, katanya bosmu itu rembukan bahwa ini kamu selesain, bisa nggak ini 1 tahun? Insya Allah bisa, masih diterima insya Allah umpamanya ya. Ini kerjain itu mundur kok. Iya. Mana yang pasti? Enggak ada. Nggak ada. Bosmu sendiri juga nggak pasti. Dia tidak boleh. Itu kan anjuran dan suatu kewajiban kita ucapkan, insya Allah itu kan menjadi suatu kewajiban bahwa tidak ada kekuatan sebenarnya kecuali dari Allah. Makanya kita nggak punya kekuatan untuk menjadikan itu berhasil, atau tidak punya kita kekuatan kecuali jika Allah mengizinkan, kan begitu. Nah, kalau dia itu enggak pakai jika Allah mengizinkan, loh maksudnya gimana nih? Ini orang Islam yang patut dipertanyakan. Makanya ya nggak apa-apa, normal aja. Makanya kalau dia dapat curian terus-menerus kan ya begitulah. Hatinya rusak, otaknya rusak, ya begitu. Karena dia makan makanan yang haram. Bisa istijrat itu Pak Ustadz. Ya kalau dia kaya kan bukan istijrat kalau itu nyuri. Yang mana istijrat? Udah jelas-jelas ya. Istijrat itu kan kelihatannya yang dicari itu halal. Oh iya. Kan begitu. Oh, banyak padahal ibadahnya nggak ada, ininya nggak ada, itu istijrat. Kalau itu memang istijrat, itu nyuri namanya. Kalau tiap tahun dia punya lahan, tiap tahun ganti mobil kan gitu, apanya istijrat? Itu gitu, nyuri. Wah, harus hati-hati bener nih. Ya itu nyuri. Kalaupun nanti atasanmu dengerin ya tidak apa-apa, itu nyuri. Kalau memang dia dapat hidayah, dia paham. Amin. Kalau dia nggak dapat hidayah, benci dia. Nah udah gitu aja. Dia lebih menyukai setan di dalam dadanya sama otaknya daripada dia kembali ke jalan Allah. Ya itulah, kalau dia belum mau hijrah nggak apa-apa, tinggal nunggu dia mau mati kapan. Uang yang dia curi dari proyek-proyek itu, berapa puluh proyek dia nyuri uang dari situ. Emang bisa dia kembaliin? Nggak ada, otaknya, hatinya nggak akan mau. Paham? Kalau dia nggak akan mau, dia ngambil bukan haknya, dia masuk muflis. Muflis itu merugi. Dia sholat, dia ibadah sholat punya, dia ibadah haji punya, dia ibadah umrah punya, dia ibadah yang lain dia punya. Tapi kalau dia masih begitu, dia muflis dan merugi dia nanti. Kasihan ya. Ya, makanya kita harus pahami tawakal pada Allah Ta'ala itu yang bagaimana, dan harus setiap saat kita seperti itu. Wong kita itu berumah tangga itu harus tawakal pada Allah Ta'ala. Nggak bisa rumah tangga kelihatan baik terus, oh pasti baik kemudian hari, nggak bisa. Nanti ada masalah ribut kan begitu, nggak bisa. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi
sedulur beriman yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan video kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya dan kami yang ada di sini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.